pemain Malaysia itu macam-macam gue udah coba. Yang termasuk tuh yang pernah lawan sama si Real, si Jordan Boy. Nah, gue tuh pernah tanding sama dia, Bang. Kalau boleh milih nih antara Aziz Kalim dengan KKJ, lebih pengen lawan siapa? Aku mau milih dua-duanya, Bang. Bisa. Siapa yang menang berarti itu yang paling terbaik gitu loh di ring. Nah, yang menang wajib ketemu gue, Bang. Kelas 61 kg selalu menjadi sorotan utama di combat sport Indonesia. Mulai dari karena kekompetitifannya sampai bintang-bintang yang berlaga di kelas ini. Untuk saat ini masyarakat Indonesia mungkin hanya mengenal dua nama yang berdiri di puncak kelas ini, yaitu Jackson Carmela dan Aziz Kalim. Namun besok setelah Beyond Madness, rasanya semua akan berubah. Fighter yang satu ini tidak hanya mengkoleksi banyak sekali prestasi di bidang kickboxing, ia pun bahkan pernah menjadi juara MMA nasional. Langsung saja kita sambut Brian The Spoiled Boy Lawitan. Halo Bang Brian. Halo Bang, ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Bang. Gas. Brian, akhirnya nih kamu berlaga di Beyond dan harapannya pun gak cuma bertanding tapi jadi bintang juga di Beyond. Gimana perasaannya? Perasaan aku senang banget. Aku juga pernah waktu itu berpikir apaan aku bisa main di Beyond ya. Tiba-tiba si Celos langsung kontak. Bang mau main di Beyond gak katanya. Wah itu yang aku ditunggu-tunggu nih di kontak langsung nih. Aku bilang gas bang. Nah, udah pas lah momennya. Bang Brian waktu itu di kontak bulan apa bang? Februari. Februari akhir lah kalau salah. Februari akhir. Bang Brian kan barusan bilang pengen banget nih main di Beyond dan akhirnya main di Beyond. Emang yang Bang Brian lihat dari Beyond nih gimana sih bang? Ya aku lihat amazing. Keren banget. Pokoknya keren banget untuk combat sport di Indonesia ini. Celos bikin Beyond ini luar biasa. Selain event-event yang lain yang makin bagus untuk combat sport, tapi untuk yang Beyond ini, wah keren sih menurut aku. Keren. Ini untuk latihannya gimana nih? Karena Beyond Madness kan udah kurang dari 1 minggu. Kalau untuk latihan dari gua dan tim udah matang banget. Kita udah persiapan dari pas di kontak kita langsung siap gitu untuk menjalani program. Pokoknya gua sama tim itu udah 100% lah pokoknya. Udah matang banget. Bang Brian, bicara tentang latihan nih. Lu kan sekarang juga statusnya sebagai anggota aktif Tentara Angkatan Laut ya. Ini latihannya kalau ada pertandingan kah atau setiap hari pun memang latihan? Gua alhamdulillah ya. Dari kesatuan, dari TNI Angkatan Laut mengizinkan gua tuh untuk jauh sebelum kontak ada event gitu, dari komandan itu udah mengizinkan saya untuk berlatih gitu. Jadi mereka udah full support dari Angkatan Lautnya, dari komandan-komandan gua di satuan kerja gua gitu. Jadi mereka udah full support banget ke gua. Jadi makanya tugasnya gua di Surabaya. Campnya gua itu di Sukabumi. Jadi pas ada kontak, gua langsung beritahu komandan izin ini ada pertandingan. Oh langsung gas aja gitu untuk prestasi gitu ya. Udah aku langsung dibikin surat izin. Ya udah gua izin, gua latihan gitu. Mantap. Nih Bang Brian, gue punya pertanyaan nih. Ini kan kalau di dunia combat sport prestasi udah banyak banget. Terus sekarang juga ternyata anggota tentara aktif, udah garang banget lah. Tapi kenapa julukannya spoiled boy gitu, anak manja? Ini dari mana julukannya nih? Nah, ini spoiled boy ini bersejarah banget soalnya. Soalnya ini nama panggung gua ini spoiled boy ini pas gua itu main MMA, One Pride MMA kalau abang tahu kan itu One Pride. Nah pas gua debut pertama dari teman-teman di camp, ada camp aku dulu itu sponsor utamanya itu kasih nama panggung gua itu. Jadi kamu tuh walaupun garang-garang tapi kamu itu manja gitu katanya. Udah kamu udah spoiled boy aja. Oke lah. Oh, oke. Manja sama pacar aja ya bang. Kalau di ring mah ganas ya. Ya benar. Kalau di ring mah bila cerita bang. Kalau di ring mah gas gitu. Bicara tentang Beyond Madness nih bang. Ketika promotor cariin lawan buat Brian nih, ada 3 nama yang nolak bertanding lawan Brian. Akhirnya dapat 1 orang dari Malaysia. Dan dia ini udah pernah jadi juara 2 di Sukma Malaysia. Sukma itu kayak ponnya lah kalau di Indonesia. Juara 2 Muay Thai karena juara 1-nya kebetulan Alif Rakib. Dan lawan Bang Brian ini adalah Daniel Hakim. Abang ada riset gak nih tentang lawan abang nih kayak gimana karakternya? Pasti
pasti gua setiap mau tanding sama gua tuh pasti lawan-lawan itu pasti gua sama tim itu udah riset lawan-lawan. Aku kan ditawarin 3 lawan. Pertama tuh yang dari Malaysia Kabilan, kedua Sani siapa ya? Isak Sani kalau nggak Isak Saki kalau nggak salah. Nah, itu kita udah riset. Tiba-tiba ganti lagi. Siapa? Oh, ternyata yang maju nih si Daniel katanya. Oh ya udah, aku bilang gak udah gas, gue bilang nggak pilih-pilih lawan juga kan gua kan, karena gua udah persiapan, jadi ya udah namanya kita fighter gas aja. Jadi untuk lawan pokoknya gua sama tim itu udah riset lah, udah pelajarin mateng-mateng mereka, dan gua dan tim tidak akan mengecewakan Bion. Siap, mantap. Terkait prestasinya nih Bang, juara 2 Sukma Malaysia. Ada perasaan gentar nggak atau ini berat nih? Kalau gua nggak ada perasaan takut atau rasa gimana gitu, enggak. Cuman untuk Daniel petarung juga yang bagus gitu, aku lihat bagus, cerdas juga gitu. Tapi gua lebih cerdas lah Bang, kita yang lebih cerdas. Jadi gua tuh gini loh Bang, gua tuh pemain Malaysia itu faktor-faktor gua udah coba. Yang termasuk tuh yang pernah lawan sama si Real, si Jordan Boy, tahu kan Bang? Tahu dong. Nah, gue itu pernah tanding sama dia, Bang. Oh iya pernah? Wah, gue pernah sama dia waktu SEA Games, gue pernah. Itu berat berapa? Berat 63. Kickboxnya 63. Nah, gue pernah tanding sama Jordan Boy, Bang. Jadi kita mah udah kenal, udah deket sama Jordan, udah tahu-tahu lah kita. Kontak-kontakan udah sering lah gitu. Jadi kalau untuk petarung-petarung dari Malaysia, gue nggak takut atau apa gitu, udah biasa untuk lawan-lawan internasional gitu. Waktu lawan Jordan Boy ini hasilnya apa Yan dulu? Nah dulu hasilnya SEA Games itu gua kalah sepoin aja, jadi poin-poinnya berubah-berubah. Ronde 3-nya gua kalah cepet aja sama si Jordan, jadi gua 1 poin aja. Kickboxing low kick, full contact, jadi di ring gitu. Baru tahu nih, ini rame nih pasti nih begitu keluar nih podcastnya nih. Debut kamu di Bion nih langsung fight internasional. Target kamu nih pengen seperti apa nih besok? Target gua besok tuh Bang, gua tetap fokus dulu ini untuk pertandingan international fight ini yang Bion Madness. Nah terlebih gua harus fokus dan gua tuh harus menang. Selebihnya gua kasih ke tim promotor, ke Selos apa, gua nanti akan lanjut lagi. Ya berharap gua lanjut lagi untuk bertanding ke Bion selanjutnya gitu. Nih bicara tentang lanjut nih. Kebetulan di Bion Madness juga main eventnya adalah perebutan sabuk juara ISKA nasional. Kamu ada target nggak ngejar sabuk juara juga? Gua ada target itu juga Bang. Gua kan udah 3 sabuk nih Bang. Gua harus dapat. Nah, gua harus dapat sabuknya ISKA, sabuknya Bion ISKA gitu. Mantap, 4 sabuk dia. Iya dong. Dijajarin langsung begini fotonya. So gini Bang. Brian, di awal kan aku bilang kelas 61 kg nih masyarakat Indonesia cuma mengenal Aziz Kalim dan Jackson Carmela. Dan setelah Bion Madness ini mungkin tuh semua akan berubah, akan ada nama baru nih, yaitu Brian Lawitan. Ya. Kamu sendiri ngelihat one day bakal ngelawan salah satu dari mereka gak sih? Kalau ya aku berharap sih ada salah satu untuk lawan mereka sih, aku berharap itu. Untuk lawan mereka, salah satu dari mereka, gue berharap itu. Jadi gue nunggu aja hasil dari mereka, sama gue juga harus fokus untuk Bion Madness ini untuk membuktikan kan ke Bion dan ke seluruh masyarakat. Kalau boleh milih nih antara Aziz Kalim dengan KKJ, lebih pengen lawan siapa? Aku mau milih dua-duanya Bang, bisa. Mantap. Dua-duanya bisa. Ya pokoknya yang terbaik lah nanti mereka buat tanding gitu kan. Tanding mereka di Bion 5. Aku berharap ya mereka tuh sehat. Persiapan oke banget untuk si Jackson sama si Aziz. Pokoknya kasih yang terbaik lah di Bion 5 ini, di ring. Menunjukkan kelebihan dan ini ya mereka masing-masing gitu. Karena udah terlanjur bahas mereka nih. Kalau dari seorang Brian Lawitan sendiri nih, prediksi dari main event Bion 5 ini siapa nih kira-kira? Tim KKJ kah atau tim Aziz Kalim? Nah, itu dia Bang. Kalau gua di sini salah satu sisi dari si Aziz,
aku tuh Aziz tuh lebih kenal dekat sama Aziz gitu ya. Karena kita tuh pernah pelatnas bareng gitu. Jadi udah deket lah gitu di dunia kickboxing. Nah, di tim KKJ sama-sama kita orang timur gawang. Oke, siap. Gitu, sama-sama kita orang timur. Mereka punya kelebihan dan pokoknya kelebihan masing-masing lah. Aku nggak bisa memilih antara tim KKJ, tim Aziz. Gua di sini netral. Dan gua hanya mendoakan mereka yang terbaik. Siapa yang menang berarti itu yang paling terbaik gitu loh di ring. Nah, yang menang wajib ketemu gua, Bang. Wis, ini mantap ini. Udah call out jauh-jauh hari ini. Brian, karena kita udah main prediksi-prediksian, kita prediksi nih main card dari Beyond Madness besok. Dari awal dulu nih, Felmi Sumahe versus Tanwarat, petinju Thailand. Gua tim Indonesia, Bang. Felmi Sumahe ya, all in ya. Felmi ini kan orang Manado juga, Bang. Jadi kita sama-sama Manado gitu. Jadi gua pilih dia dong. Kalau naik nih ke atas, Cima versus Ibas. Gua lebih cenderung ke Cimah. Apa ya, dia pinter gitu loh, Bang. Dia fighter yang cerdas gitu. Cimah selain dia power, kuat, cerdas juga gitu. Jadi gua lebih milih si Cimah. Nah, naik nih, main event. Ini pertarungan panas juga nih, karena perebutan sabuk juara ISKA Nasional 55 kg. Mitra versus Danar. Gua lebih memilih Danar. Kalau Mitra gua belum terlalu kenal si Mitra ya. Cuman gua lihat bagus, dia pemain Muay Thai yang oke, ya bisa dibilang dia lengkap lah. Si Danar, gua udah tahu Danar ini karena dia pernah latihan sama gua gitu. Waktu dia persiapan PON, dia latihan sama gua. Pernah latihan di sini, di camp sini di DCS gitu. Jadi kita persiapan bareng-bareng gitu. Si Danar fighter yang lengkap dan dia cerdas, Bang. Cerdas dapat poin. Dia nggak kejar KO, nggak KO itu gift lah. Tapi dia cerdas, dia bisa ngambil poin. Ya untuk si Mitra ya hati-hati aja. Siap, mantap nih prediksi nih. Terakhir, main event. Ongen Saknosiwi versus John Kemino. WBA Asia nih. Wah, itu petinju kelas lah itu si Ongen ya. Bang Ongen, gitu. Gua kenal si Bang Ongen. Sama juga petarung dari Filipina ini gila juga dia boxingnya ya kan. Udah pernah main di Las Vegas dia. Nah, itu pernah main di Las Vegas sih. Sama-sama persiapan udah mateng mereka. Kita lihat di ring. Kalau dari gua lebih cenderung ke Bang Ongen. Terakhir, prediksinya siapa nih? Brian Lawitan versus Daniel Hakim. Ya kalau bilang prediksi ya gua lah, Bang. Baik apa nih, Brian? Gua sama tim udah mempersiapkan teknik-teknik dan tujuan kita itu adalah rahasia, Bang. Jangan kita bilang itu decision, itu mau KO gitu, itu rahasia. Nanti kita akan memberikan hal yang menakjubkan di Beyond Madness nanti, Bang. Biar jadi kejutan aja ya. Ada kejutan, Bang. Benar. Oke, Brian, terakhir kalau gitu. Harapan kamu terhadap karir kamu ke depannya, terutama bersama Beyond ini seperti apa sih, Brian? Harapan gua untuk karir gua, ya pertama gua seorang abdi negara, perwira TNI Angkatan Laut, ya kan. Di sisi lain gua tetap masih pengen terus bertanding selama gua masih bisa berdiri, selama gua masih bisa menendang, memukul, gua nggak akan meninggalkan combat sport. Apalagi sekarang gua udah main di Beyond, gua berharap Beyond ini bisa lihat gua untuk bertanding ke fight berikutnya gitu loh. Dan satu lagi, Bang, sorry Bang, dan satu lagi harapan gua, saran gua juga gitu untuk Beyond, banyak atlet-atlet di Indonesia ini kayak gua. Banyak atlet di Indonesia ini prestasinya banyak. Jadi untuk Beyond, untuk lebih maju lagi, untuk Selos bisa melihat-lihat atlet Indonesia yang nama-namanya belum keangkat, karena mereka kan jarang-jarang kadang-kala untuk di medsos kurang ya. Kamu bisa mention nggak teman-teman kamu mungkin biar dapat exposure juga dari video ini? Wah banyak, Bang, banyak. Absen dong. Nih kalau dari prestasi-prestasi untuk yang pro tuh banyak itu, si Billy Pasulatan.
Terus ada untuk kickboxing style tuh ada si Claudio Rico. Itu kelas-kelas 70. Nah, mereka kan jarang-jarang ini, Bang. Jarang-jarang main medsos. Terus ada Novan Kaunang yang pro. Banyak, Bang. Terus ada siapa lagi? Ardi Lumihi. Banyak, Bang. Ya, banyak lah pokoknya. Banyak, Bang. Oke, kalau kayak gitu, thank you Brian buat waktunya. Selamat berlatih lagi, semoga sehat terus sampai fight nanti dan bisa deliver memberikan pertunjukan yang pastinya ditunggu oleh masyarakat Indonesia. Sukses terus, Brian. Oke, pencinta combat sport di Indonesia, jangan lupa kalian nonton Beyond Madness tanggal 26 April 2025 live pay-per-view di video. Gas!